Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati juri essay presentation Ibu Dani Ronsani yang barangkali mungkin belum bergabung. Kemudian Bapak Ibu peserta technical meeting essay presentation yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan limpahannya kita semua dapat hadir dalam acara technical meeting pada pagi hari ini, Senin 23 November 2020. Baik, saya Rina Rismawati selaku moderator yang akan memandu acara technical meeting pada pagi hari ini. Berikut susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan CV juri, penjelasan mengenai juknis lomba, sesi tanya jawab, dan kemudian terakhir adalah penutup. Oke, sebelum mari kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum ke acara kedua, yaitu pembacaan CV juri, saya akan absen terlebih dahulu bagi para pembimbing. Nanti kalau misalnya saya absen, Ibu Bapak boleh diaktifkan mikrofonnya dan bilang hadir seperti itu ya. Terima kasih. Ibu Ikro Maseli dari SMA 3 Kuningan. Apakah ada? Dari SMAN 3 Kuningan, apakah ada Ibu Ikro Maseli atau yang mewakilinya? Perwakilannya ada. Oke. Kita lewat dulu selanjutnya. Himawan, Francisca, dan Siti dari SMKN 3 Kuningan. Hadir. Maaf. Oke. Kemudian dari SMA 1 Cilimus. Ada dari SMA 1 Cilimus? Boleh diaktifkan mikrofonnya dan bilang hadir. SMA 1 Cilimus. Belum ada ya? Selanjutnya dari SMA 1 Ciawi Gebang. SMA 1 Ciawi Gebang. Hadir. Oke. Hadir. Kemudian dari SMA IT Al-Multazam. Apakah sudah ada di room? Ibu Yanti Nurhayati dari SMA IT Al-Multazam atau yang mewakilinya? Oke, baik, kita lewat. Selanjutnya dari SMA 2 Kuningan. Hadir. Terima kasih. Dari MAN 2 Kuningan. MAN 2 Kuningan. Apakah sudah ada di room? Oke, kita lewat. Selanjutnya dari SMA BPK Cirebon. Hadir. Terima kasih. Berarti ini yang belum ada di room dari SMA 3 Kuningan, SMA 1 Cilemus, SMA IT Al-Multazam, MAN 2 Kuningan. Baik, selanjutnya adalah perkenalan juri. Berikut saya akan bacakan profil dari ketiga juri essay presentation.
Belum muncul ya? Dia tolong pinnya dihilangin. Pinnya dihilangin. Ini dikit bisa. Oke, untuk juri pertama, name Nani Ronsani Tamrin MPD, birthplace Cirebon, November, tanggal 2 November 1986. Address Jalan Muhammad Toha, Gang Olahraga, Desa Kedung Arum, Kabupaten Kuningan. Educational background, S1 STAIN Cirebon, S2 Universitas Negeri Semarang, S3 Universitas Yogyakarta. Occupation lecturer, achievement, judges of speech in 3 regions of Cirebon at UMC, judges of newscaster competition, judges of SI presentation competition. And the second judges, name Mrs. Vina Agustiana MPD, birthplace and date Kuningan 8 Agustus 1990, address Perumahan Graha Mutiara Sidaraja Kabupaten Kuningan, educational background Magister Bachelor English Department Uniku tahun 2007 hingga 2011, Magister English Department UPI 2013 hingga 2015. Occupation lecturer, interest writing. And the third judges, name Dr. Fahrus Zaman Fadli MPD, birthplace and date Pamekasan 14 Oktober 1974, address Perumahan Alam Asri Jalan Cemara nomor 27, Blok D, Gerebek Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan, educational background S1 dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris UPI, S3 Pendidikan Bahasa UNJ. Occupation lecturer, achievement, the first winner of writing competition, Ministry of Educational Culture Republic of Indonesia 2012. Interest, jogging and traveling. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penjelasan mengenai juknis yang akan disampaikan oleh Koor Essay Presentation Putri Nur Aziza. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Putri Nur Aziza sebagai Koordinator Essay Presentation. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal terkait perlombaan Essay Presentation 2020. Pertama yang saya akan sampaikan yaitu mengenai tanggal-tanggal penting dalam perlombaan Essay Presentation. Yang kedua, mengenai persyaratan umum. Yang ketiga, yaitu ketentuan dan syarat umum video. Yang keempat, teknis pelaksanaan perlombaan Essay. Dan yang kelima, kriteria penilaian. Langsung saja kepada hal yang pertama yang akan saya sampaikan mengenai tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan perlombaan Essay Presentation. Pertama, pada tanggal 23 November 2020, tepatnya hari ini, sedang dilaksanakan technical meeting sekaligus opening perlombaan IEC 2020. Selanjutnya, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 November 2020, yaitu pengunggahan video. Dan pengumpulan video akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan pukul 12 siang. Yang ketiga, yaitu pada tanggal 30 November 2020, dilaksanakannya babak penyisihan atau penilaian sekaligus pengumuman top 5 yang akan menjadi finalis dalam perlombaan essay. Selanjutnya, yaitu pada tanggal 13 Desember 2020, akan dilaksanakan babak final secara offline di kampus Universitas Kuningan dan sekaligus pengumuman juara dan penutupan acara IEC. Selanjutnya, yaitu mengenai persyaratan umum Essay Presentation IEC 2020. Persyaratan umum peserta antara lain, pertama, peserta merupakan siswa atau siswi tingkat SMA, SMK, atau MA sewilayah 3 Cirebon. Kedua, peserta menyerahkan surat rekomendasi dari kepala sekolah dan atau pembina OSIS. Yang ketiga, peserta merupakan perwakilan dari sekolahnya masing-masing. Yang keempat,
Tiap sekolah hanya berhak mengirimkan peserta maksimal 3 tim, yang terdiri dari 3 orang setiap timnya. Yang kelima, peserta wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 per tim. Dan yang keenam yaitu peserta memakai seragam saat pelaksanaan perlombaan online maupun offline. Yang ketujuh, setiap tim peserta memilih satu topik yang telah disediakan oleh panitia untuk dikembangkan menjadi essay writing and presentation dan daftar topik terlampir. Selanjutnya yaitu mengenai ketentuan dan syarat umum video essay presentation. Ketentuannya antara lain, 1. Setiap tim beranggotakan 3 orang mempresentasikan hasil karyanya dalam bentuk PowerPoint atau slide presentasi. Yang kedua, kualitas video minimal 480 piksel dengan durasi minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Yang ketiga, video merupakan video asli tanpa proses NG cutting or not good cutting atau pemotongan scene yang tidak bagus. Yang keempat, essay dan PowerPoint slides ditulis dalam bahasa Inggris, presentasi dan sesi tanya jawab seluruhnya dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Dan yang kelima, rekaman video boleh diambil seluruh badan maupun hanya setengah badan dan menggunakan seragam sekolah masing-masing baik saat online maupun offline. Ketentuan selanjutnya itu mengenai teknis pelaksanaan essay presentation yang akan dibagi menjadi 3. Pertama yaitu babak penyisihan yang dilaksanakan secara online dan babak final secara offline, selanjutnya pengumuman juara. Adapun ketentuannya yaitu untuk babak penyisihan atau online akan dilaksanakan tanggal 24 atau 1 hari setelah technical meeting selesai, 24 sampai dengan 29 November 2020. Dengan ketentuan pertama, lomba diikuti oleh semua tim yang mewakili sekolahnya, dan satu tim terdiri dari 3 orang peserta. Yang kedua, video presentasi essay diunggah melalui akun Instagram masing-masing tim dan menandai akun Instagram Hima PBI @himapbi_uniku dengan format nama peserta, asal sekolah, lomba yang diikuti, dan juga menyertakan hashtag IEC 2020, hashtag Creative Essay Uniku, dan hashtag Breakthrough the Limit. Ketentuan yang ketiga yaitu video merupakan hasil asli tanpa proses NG cutting atau not good cutting atau pemotongan scene yang tidak bagus. Dan yang keempat yaitu peserta mengirimkan link video yang sudah diunggah masing-masing melalui grup WhatsApp dengan deskripsi sekolah masing-masing. Dan selanjutnya penilaian juri sekaligus pengumuman top 5 akan dilakukan dalam kurun waktu 1 hari, yaitu pada tanggal 30 November 2020. Selanjutnya, video peserta yang masuk babak final baru akan diunggah oleh pihak Hima PBI melalui akun Instagram @himapbi_uniku. Dan selanjutnya, setiap tim wajib mengumpulkan video pada tanggal 24 sampai tanggal 29 November pukul 12 siang dan jika terlambat maka akan dinyatakan gugur. Selanjutnya, dalam membuat esai, peserta didampingi oleh seorang pembimbing. Dan di sini pembimbing sebatas membimbing, bukan membuatkan esai. Ketentuan lainnya yaitu esai terdiri dari kurang lebih 1.500 sampai dengan 2.000 kata, dan presentasi dilakukan dengan durasi maksimal 7 menit. Selanjutnya, esai dan PPT slides harus bebas dari plagiarisme. Selanjutnya, peserta mengumpulkan hasil karya esai dan PPT berupa format PDF kepada panitia melalui Google Form dengan link yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Dan terakhir, peserta yang tidak mematuhi salah satu poin di atas akan didiskualifikasi.
Selanjutnya, ketentuan mengenai babak final offline yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 di kampus Universitas Kuningan. Dengan ketentuan antara lain, semua peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta menggunakan pakaian seragam sekolah masing-masing. Yang ketiga, peserta dilarang mengaktifkan nada dering handphone atau alat lainnya yang dapat mengganggu jalannya acara. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama presentasi berlangsung, kecuali ada keperluan yang mendesak. Yang kelima, tata urutan tampil akan ditentukan oleh hasil undian pada saat perlombaan offline dimulai. Dan yang keenam, panitia hanya menyediakan laptop dan pointer. Ketujuh, peserta yang menulis esai adalah peserta yang mempresentasikan esai tersebut. Kedelapan, dilarang mengganti peserta dari awal hingga akhir perlombaan. Kesembilan, esai dan PowerPoint slides ditulis dalam bahasa Inggris. Presentasi dan sesi tanya jawab seluruhnya dilakukan dalam bahasa Inggris. Dan yang ke-10, peserta memilih satu topik yang telah disediakan oleh panitia atau yang sudah di-share melalui pamflet yang sudah disebarkan. Selanjutnya, yaitu dalam membuat esai, peserta didampingi oleh seorang pembimbing. Pembimbing sebatas membimbing, bukan membuatkan esai. Dan esai terdiri dari kurang lebih 1.500 hingga 2.000 kata. Selanjutnya yaitu peserta mempresentasikan esai yang telah disiapkan sebelumnya dalam bentuk PowerPoint slides di depan dewan juri. Selanjutnya, presentasi dilakukan dengan durasi 10 menit, 7 menit untuk penyampaian materi, dan 3 menit untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya, esai dan PPT slides harus bebas dari plagiarisme, dan peserta yang tidak mematuhi salah satu poin di atas akan didiskualifikasi. Dan nantinya peserta mengumpulkan hasil PowerPoint kepada panitia. Ketentuan selanjutnya yaitu mengenai kriteria penilaian perlombaan essay presentation. Pertama, mengenai organization dengan bobot nilai 20%, dengan yang dinilai merupakan kebahasaan atau gramatikal, ejaan, dan mekanisme yang tepat, serta kerjasama tim yang akurat. Penilaian yang kedua yaitu mengenai konten, dengan bobot 25%, dan hal yang dinilai merupakan keakuratan dan kelengkapan dalam informasi, keakuratan dalam gagasan atau topik, kebahasaan atau gramatikal, dan materi yang relevan dan tujuan pesan secara keseluruhan. Dan penilaian yang terakhir yaitu mengenai presentation, dengan bobot 55%, dengan penilaian berupa sistematika penyajian, pemutakhiran alat bantu, penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik itu gramatikal atau pronunciation, dan cara sikap presentasi, serta ketepatan waktu dan kerjasama tim saat presentasi. Untuk sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mengenai penjelasan Jukni setelah disampaikan oleh Koor Esai, saya konfirmasikan kembali bahwa untuk lomba online itu dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 29 November, serta untuk offline itu tanggal 13 Desember 2020. Demikian. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu atau peserta technical meeting belum paham mengenai apa yang telah disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan. Ya, saya ingin bertanya. Baik, silakan. Itu kan nanti harus diuploadkan video. Dan untuk babak penyisihan harus upload video kan? Ya. Nah, itu di dalam video itu ada apa? Hanya PPT-nya saja atau jadi kita presentasinya dari PPT-nya aja atau dari Word-nya masih ditampilin di video tersebut? Di kampung apa langsung jawab aja?
Oke, untuk pertanyaan dari Pak Wilson Wijaya mengenai ketentuan yang ada di video, tentu saja materi mengenai PPT yang sudah dibuat, yang menjelaskan terkait karya tulis ilmiah yang sudah dibuat, dan tentu dengan peserta yang menjadi presenter untuk menyampaikan materinya. Jadi akan ada di videonya akan terdiri dari 3 peserta yang menjelaskan PPT itu. Apakah jelas? Oke. Nanti untuk diupload ke Instagram, betul? Nanti tiga-tiganya harus upload di Instagram yang berbeda-beda atau seperti itu, diupload di Instagram berbeda-beda? Hanya diupload oleh 1 orang, bebas siapa Oke. saja, asalkan dengan ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Oh, baik. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan dari pembimbing SMA lainnya? Barangkali ada yang kurang jelas? Izin bertanya. Ibu Yanti. Ini untuk topik apa namanya? Isai, Untuk final, apakah topiknya yang dibawa penyisihan atau baru? topiknya terdiri dari yang sudah disampaikan, dan nanti akan ditentukan oleh panitia. Jadi, ya kita diundi untuk nanti topiknya sekaligus urutan pesertanya gitu. Ya untuk babak finalnya secara offline. Apakah jelas? Oh, ya berarti sebenarnya temanya itu baru lagi, bukan yang dipresentasikan sebelumnya. Dadakan. Mohon maaf Bu, bisa diulang? Jadi berarti nanti tema untuk bab final itu temanya beda lagi dengan yang di babak penyisihan. Iya betul, beda lagi Bu. Dan akan diberitahukan pada babak finalnya. Oh berarti on the spot. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi seputar kriteria penilaian atau ketentuan yang lainnya? Saya ingin bertanya lagi. Silahkan. Kemarin kan ada 6 topik kan yang dikasih. Iya. Saya ingin bertanya tentang salah satu topiknya. Topik yang kelima ada kata milenial. Milenial di sini yang dimaksud itu umur berapa ya? Range umur berapa ya kira-kira? Untuk ketentuan umur milenial itu secara umum yang seperti kita tahu, misalnya anak SMP atau SMA itu sudah termasuk milenial. Mungkin range. Oke. Soalnya kemarin saya di Google itu apa tuh kalau anak SMP, anak SMA itu termasuknya Gen Z bukan milenial. Jadi saya hanya clarify aja. Oke. Ya, baik Pak. Berarti bukan orang kerja ya? Bukan. Berarti masih pelajar. Oke. Pelajar. Oke. Barangkali ada yang ditanyakan lagi? Oh, sedikit menambahkan sama seperti halnya dengan Bapak Wilson yang tadi ucapkan, bahwa yang milenial tersebut memang kalau kita lihat berdasarkan sumber, itu yang namanya milenial itu justru malah ke yang lahiran tahun 80-an, 90-an. Nah, bahkan untuk yang masuk ke usia SMP SMA itu bukan milenial lagi. Pada intinya kita range untuk milenial maksud di sini itu untuk SMP, SMA tingkat pelajar, demikian mungkin maksud dari milenial. Maaf, mau koreksi, kalau milenial tuh kelahiran tahun 80-an, 1980 sampai 1990. Nah, untuk siswa SMP, SMA, itu namanya generasi Z. Terima kasih Ihsan Nurrahman ya atas atas klarifikasinya. Namun mungkin di sini panitia salah ini ya, salah memasukkan yang namanya
range milenial tadi. Tapi maksud kami di sini, kami jelaskan kembali bahwa range yang kami maksud adalah pelajar, demikian. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kak, izin tanya Kak. Boleh ada yang ditanyakan lagi? Barangkali ada yang belum paham mengenai saudara juknis dan yang Ya, lain. untuk yang mekanisme final round, apakah kita ngebuat esai baru di tempat atau dikasih rentang waktu berapa hari atau semacamnya? Untuk sekali lagi untuk babak final, topik akan diberikan saat perlombaan berlangsung nanti dan akan diberikan waktu untuk membuat karya tulisnya. Setelah itu dibuat PowerPoint dan setelah itu dipresentasikan. Jadi dibuat saat hari perlombaan. Apakah jelas? Oke, berarti 1 hari ya Kak waktunya? Ya, pada hari itu juga. Jadi nanti yang masuk babak final itu kita akan kasih secara dadakan untuk temanya dan para finalis itu harus membuat pada saat itu juga dan kami akan memberi rentang waktu untuk pembuatannya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi Teh ya, terkait tadi tema atau topik yang diberikan. Berarti saya mohon segera difikskan kembali karena kebetulan kami siswa kami sudah membuat yang terkait poin tema dari poin yang kelima terkait milenial hanya saja. Tadi panitia mengatakan bahwa milenial di sini itu kisaran anak SMP SMA, sementara anak didik kami sudah mencari sumber bahwa yang namanya milenial itu kisaran lahir tahun 80 sampai 90-an. Nah, otomatis yang kami buat itu harus dirombak kembali. Jadi, mohon ketegasan kembali dari panitia untuk segera memfikskan mumpung masih ada waktu kira-kiranya seperti apa. Jangan sampai sudah di-share tapi malah kayak gini nih diganti lagi kayak gitu tuh. Jadi sebelum di-share mohon dipastikan kembali untuk tema yang harus dibuatkan oleh peserta didik. Terima kasih. Baik Bu, untuk ketentuan itu memang dari awal kita memaksudkan milenial di sini range pelajar, jadi SMP dan SMA. Karena di situ juga kan bukan sekedar milenial, tapi menjelaskan bagaimana milenial itu produktif saat di rumah. Jadi di sini kita menegaskan bahwa topik yang kita buat yang dimaksudkan dari milenial di sini yaitu range SMP dan SMA. Dan untuk yang sudah disebar, nanti kita akan perbaiki dan sebar ulang mengenai pamflet dan topik-topiknya. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih. Ya. Selanjutnya mohon maaf lagi Teh, mungkin sama halnya dengan yang tadi sempat diperdebatkan ya. Sebelumnya saya mohon maaf mau nanya, sejauh ini ada berapa peserta Teh untuk yang essay presentation? Mohon maaf. Jadi seluruh peserta SIEC tahun 2020 seluruh peserta SIEC tahun 2020 ini berjumlah kurang lebih 11 tim, Bu. Ada dari SMAK Penabur Cirebon, SMAK MAN 2 Kuningan, mohon maaf, SMA 3 Kuningan, SMA ITA Mutazam, SMA 1 Ciawi Gebang, SMA 1 Cilimus, SMKN 6 Kuningan, SMA 2 Kuningan, dan terakhir SMA 1 Kuningan. Jadi jumlahnya semuanya ada 11 tim totalnya. Demikian, Bu. Ya. Berarti nanti untuk yang finalnya juga harus on the spot juga di Uniko ya Teh ya? Itu wajib. Apa gimana? Kan di kampus Universitas Kuningan, Bu. Iya. Afwan, ini barangkali ya Teh ya. Barangkali misalkan perwakilan kami itu masuk di 5 besar.
Kemudian kami nggak bisa langsung on the spot ke Uniku karena berdasarkan jarak. Kira-kiranya ada keringanan seperti apa buat kami gitu. Kebetulan kami berasal dari wilayah 3 Cirebon countrywide ya. Eh, karena memang pembelajaran pun kita sudah melakukan PJJ. Yes. Baik, Bu. Ini untuk jaga-jaga ya, menjawab Teh. mengenai ketentuan yang seperti itu, ya seperti yang tadi sudah dibahas saat opening. Jadi kita akan Iya dah. meminta persetujuan dari top 5 yang masuk final untuk teknik. Jika memang masuk final, apakah disetujui ada salah satu peserta yang via Zoom untuk babak finalnya seperti itu, Bu? Oh, iya, baik. Hanya saja barangkali ini jaga-jaga kalau misalkan sudah disetujui, berarti kita langsung off atau bagaimana? Baik, Pak, Bu, barangkali ada yang ditanyakan, masih ada yang kurang jelas, barangkali boleh ditanyakan di sini. Kita diskusikan bersama. Kami ucapkan selamat datang kepada juri esai, Ibu Vina Agustiana. Selamat datang, selamat bergabung, Ibu. Oke. Untuk rekamannya nanti kita akan bagikan, kita akan share di grup. Jadi barangkali teman-teman yang baru bergabung bisa nanti dicek ya, dilihat gitu rekaman dari technical meeting esai hari ini, demikian. Oke, jadi untuk kesimpulannya, barangkali mungkin saya langsung menyimpulkan saja karena sudah tidak ada lagi yang bertanya. Apakah sudah jelas, Bapak Ibu, apa yang telah disampaikan? Halo? Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan kembali atau Kak, sudah izin bertanya. Boleh? Untuk kan tadi katanya di post di Instagram masing-masing, Instagram timnya masing-masing. Iya. Apa gak bisa pakai Instagram sekolah? Kalau itu sebenarnya boleh, hanya saja dengan ketentuan yang sudah disebutkan tadi, yaitu menggunakan hashtag dan menandai akun Hima PBI Universitas Kuningan. Seperti itu, apakah jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Baik. Apakah sudah jelas Bapak Ibu apa yang telah disampaikan? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan membacakan kesimpulan dari isi technical meeting pada hari ini. Oke. Jadi untuk pelaksanaan lomba essay presentation tahun 2020 itu dilaksanakan secara 2 tahap, online dan offline. Itu untuk online itu dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 29 November, di mana para peserta harus mengunggah video essay presentation tersebut, yaitu terdiri dari videonya ya, bukan hanya PPT, demikian. Jadi video saat menjelaskan seperti itu. Kemudian untuk offline-nya itu dilaksanakan secara langsung di kampus 1 Universitas Kuningan pada tanggal 13 Desember ya. Kami jelaskan kembali bukan tanggal 2, tapi hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 di kampus 1 Uniku. Dengan ketentuan untuk tema nanti dilaksanakan secara mendadak, nanti panitia akan memberikan tema secara mendadak kepada finalis, kepada para peserta, dan para peserta itu akan kami berikan waktu untuk membuat presentation, maksudnya untuk membuat PPT yang nanti akan dijelaskan demikian.
Dan untuk waktunya itu 10 menit, 7 menit untuk presentasi dan 3 menitnya itu adalah tanya jawab. Jadi setiap peserta itu akan mendapatkan pertanyaan dari juri seperti itu. Demikian mungkin technical meeting essay presentation pada hari ini. Baik. Kalau gitu saya tutup saja. Kak, izin bertanya Kak. Oh iya, silakan boleh. Kak, Ya, silakan. berarti nanti untuk yang babak penyisihan itu videonya 7 menit ya? Iya, maksimal 7 menit dengan kualitas video minimal 480 pixel. Itu apa jelas? Jadi Ya, 7 oke, menit oke. nanti Ya, 3 siap. menit tanya jawab dengan juri, demikian. Baik, apakah sudah jelas? Ya, sudah. Kalau begitu, Bapak Ibu peserta technical meeting essay presentation yang kami hormati, akhirnya setelah kita ke penghujung acara, untuk itu marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas nama Alhamdulillah. Alhamdulillah. panitia, penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih ya udah bergabung.